Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, yaitu yang menjadi dasar khotbah di minggu keempat sesudah Epifanias hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 71, ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti semuanya kita menginginkan umur yang panjang, bukan? Dan kita selalu berharap agar ketika usia kita sudah tua, hidup kita bisa menjadi tenang, penuh damai, tidak ada lagi yang mendatangkan pergumulan. Namun, saudara-saudaraku, teman-temanku lansia, bagaimana kenyataannya? Kenyataannya tidak selalu seperti itu, bukan? Sama seperti yang dialami oleh Daud dalam Mazmur 71 ini. Di usia tuanya dia mengalami penderitaan besar. Kata para penafsir, karena pemberontakan anaknya Absalom. Karena anak-anaknya terus bertikai sebagai hukuman Tuhan kepada Daud. Musuh-musuhnya juga terus berusaha menghabisi dia. Bahkan di ayat 11 dikatakan musuhnya merasa bahwa Daud sudah ditinggalkan Tuhan. Sehingga mereka mengatakan kejar dan tangkaplah dia. Sebab tidak ada lagi yang akan melepaskan dia. Karena itu saudaraku, firman ini sangat relevan bagi kita. Terutama bagi sahabat-sahabatku para lansia. Ingatlah, penderitaan tidak pernah berhenti dari hidup kita selama kita hidup. Karena itu yang harus kita tanya bukanlah mengapa saya harus menderita. Tidak. Tetapi yang harus kita cari adalah apa yang harus saya lakukan agar saya bisa tetap memenangkan setiap penderitaan yang terjadi dalam hidupku juga pada usia tuaku. Karena ketika kita menghadapi masalah, saudaraku, masalah sebenarnya bukan terletak pada masalah itu sendiri, tetapi masalah sebenarnya terletak pada sikap kita menghadapi masalah itu. Itulah yang akan kita pelajari dari perikop tadi. Bagaimana Daud di usia tuanya memenangkan semua penderitaannya itu. Mari kita lihat, saudaraku. Yang pertama, walau sangat menderita, Daud tidak pernah kehilangan imannya. Karena di ayat 1 dia mengatakan, padamu ya Tuhan aku berlindung. Dan di ayat 3 dia katakan lagi, jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Saudara-saudaraku, ketika kita mengalami penderitaan, dimusuhi orang seperti Daud ini, sering muncul dua reaksi. Reaksi yang pertama yaitu membalas. Saya akan habisi kamu.
Dan apa hasil dari reaksi seperti itu? Pasti keadaan akan semakin runyam. Karena bila kita membalas kejahatan orang dengan kejahatan, itu sama dengan kita telah menambah satu orang lagi penjahat, yaitu siapa? Kita sendiri. Atau kemungkinan reaksi yang kedua, yaitu berserah kepada nasib. Ya habis mau bagaimana? Ya udahlah, terima sajalah. Putus asa. Saudara-saudaraku, kedua-dua sikap itu harus kita buang. Tetapi ayat perikop ini memberikan kita yang terbaik. Yang harus kita lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Daud ini, yaitu percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena telah terbukti Tuhan bisa menjadi andalan. Karena itulah di ayat 2 dan ayat 3, Daud hanya berserah kepada Tuhan dan mengatakan bahwa Allah adalah gunung batu dan pertahanannya. Saudaraku, Daud sangat percaya bahwa Allah adalah gunung batunya. Lalu sekarang apa arti gunung batu itu? Gunung batu itu adalah tempat perlindungan yang curam, yang sukar didatangi, sehingga bisa menjadi tempat yang aman untuk bersembunyi. Gunung batu juga sebuah tempat berpijak yang tidak bisa goyah, yang kokoh. Karena itu di perjanjian lama gunung batu itu menunjuk kepada Allah sebagai Allah yang maha kuasa, yang tidak tergoyahkan. Dan di perjanjian baru, gunung batu itu merujuk kepada Tuhan Yesus, batu dasar gereja yang kokoh, yang tak terkalahkan. Saudara-saudaraku, bila kita berbicara tentang gunung batu, pasti kita akan teringat akan lagu Batu Karang yang Teguh. Dari mana lagu ini datang? Ini ceritanya. Pada tahun 1763, Pendeta Augustus M. Toplady, seorang pengkhotbah di Inggris, terjebak badai dalam perjalanannya. Tetapi ia beruntung, ia menemukan celah di gunung batu, dan di sanalah dia berlindung sampai badai itu berakhir. Selama dia berteduh di sana, ia merenungkan Allah juga adalah gunung batu itu. Celah tempat di mana dia berteduh itu sama seperti luka di lambung Kristus yang darahnya mengalir untuk membersihkan dosa-dosanya. Lalu ia pun menuliskan inspirasi itu pada sebuah kartu dan kemudian mengubahnya menjadi lagu yang sangat terkenal, Rock of Ages Cleft for Me, Batu Karang yang Teguh. Dan itulah juga yang terjadi dengan Bapak Pendeta Dr. Martin Luther. Ketika dia mengadakan reformasi, kita tahu dia dimusuhi, bahkan akan dibunuh oleh banyak orang. Tetapi saudaraku, dia merasa Tuhan selalu melindungi dia. Sehingga dia mengatakan Tuhan adalah gunung batunya. Karena itulah dia mengubah lagu yang ada di buku NDHKBP nomor 117. Jehovah debatata do partano batoata, Allahku benteng yang teguh. Bagi Martin Luther, Tuhan Yesus itu adalah tempat perlindungan, gunung batu di mana dia bisa tetap aman. Saudara-saudaraku, itulah yang menjadi pegangan bagi kita menjalani masa depan. Karena walaupun zaman ini sudah semakin maju, tetapi justru masalah semakin runyam, semakin banyak, semakin rumit. Mungkin, dan itu terjadi di zaman yang serba canggih ini, terjadi hal-hal yang tiba-tiba, dan hal-hal yang luar biasa seperti pandemi COVID yang lalu. Lihat ini,
terjadi kebakaran yang begitu besar di California dan di Los Angeles. Hal yang belum pernah terjadi. Karena itulah nyanyian pop rohani itu mengatakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa itu kan terjadi di dalam kehidupan ini. Saudaraku, dalam keadaan seperti itu apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah pegangan yang kokoh. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur ini. Allah di dalam Yesus Kristus adalah gunung batu, adalah perlindungan, adalah pertahanan kita. Dia adalah Allah yang bisa diandalkan. Penyelamatannya telah terbukti sepanjang zaman. Karena itulah kita diajak bersandarlah hanya kepada Dia. Saudaraku, kita harus tahu, kita harus benar-benar percaya bahwa banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Selalu ada cara Tuhan untuk membantu menyelamatkan kita. Kita masih ingat bagaimana Tuhan menyelamatkan Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian Kanaan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Daud, bagaimana Tuhan menyelamatkan Daniel dan kawan-kawannya, bagaimana Tuhan menyelamatkan Paulus. Semuanya dengan cara yang ajaib. Itu membuktikan, saudaraku, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang layak dijadikan sebagai gunung batu, tempat perlindungan bagi kita. Dan terutama, bagaimana Yesus menyelamatkan kita orang berdosa dari kuasa iblis, dari kuasa dosa dan kuasa kematian. Yesus mampu mengalahkan kuasa yang tak terkalahkan itu dengan kebangkitannya. Itu tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Itu membuktikan, saudaraku, Tuhan Yesus itu layak dijadikan sebagai gunung batu kita. Dan ingat, saudaraku, semuanya itu masih terjadi hingga hari ini. Hingga hari ini, di tempat ini, bagi kita hari ini masih terjadi. Dan bukti tentang itu banyak kita baca. Mungkin saudara-saudara juga sudah membaca buku ini. Buku serial Chicken Soup for the Soul. Terutama dari seri Malaikat di Tengah Kita. Di sana banyak diceritakan pengalaman orang-orang yang mengalami kehadiran Tuhan melalui malaikat-malaikatnya untuk menyelamatkan mereka dengan cara Tuhan yang sangat ajaib. Dan kita juga yang mendengarkan khotbah ini pasti sudah pernah mengalaminya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang tak terduga. Selalu saja ada cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku, itulah salah satu cara memenangkan segala penderitaan. Yaitu menyerahkan seluruh hidup kita ke tangan Tuhan Allah yang sudah datang dalam Yesus Kristus. Menjadikan Allah gunung batu, menjadi partanobatuan kita, dan menjadi penyelamat kita. Karena itulah Paulus di Efesus 4 ayat 13 itu mengatakan, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Segala perkara apapun dapat kita tanggung, dapat kita lalui, dapat kita menangkan. Bukan karena kita hebat, tetapi bila kita hanya mengandalkan kuasa Dia, yaitu Yesus itu. Itu yang cara yang pertama. Tetapi masih ada cara Daud yang kedua untuk memenangkan semua penderitaannya, yaitu Daud mengingat kembali semua perbuatan Tuhan baginya sejak dahulu kala. Kita baca di ayat 6, Daud mengatakan begini, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Dan di ayat 17 Daud mengatakan bahwa melalui orang tuanya, Tuhanlah yang mengajar dia sejak masa kecilnya sehingga dia sudah terlatih menjadi orang yang hanya mengandalkan Tuhan. Karena itulah Daud berani tampil melawan Goliat
walau semua panglima perangnya Saul sudah ketakutan, tetapi dia berani tampil. Bukan karena kehebatannya, karena dia kecil, orangnya kecil sekali ketimbang Goliat raksasa itu. Dia berani tampil hanya karena dia mengandalkan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45. Dan banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup Daud hingga masa tuanya. Semuanya itu dia ingat. Semuanya itu dia inventarisir. Semuanya itu dia kumpulkan. Sehingga dari situlah Daud membuat sebuah pengakuan yang luar biasa. Yang kita baca di ayat 7. Di ayat 7 dia katakan, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Dari sana kita lihat, saudaraku, hidup orang yang mengandalkan Tuhan akan menjadi keajaiban bagi orang lain. Karena perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita adalah keajaiban-keajaiban bagi kita dan bagi orang lain. Karena itulah walaupun di usia tuanya Daud mengalami ancaman dan penderitaan, dia tidak takut. Karena Allah yang telah berbuat keajaiban baginya sejak dia ada di dalam kandungan adalah Allah yang akan tetap membuat keajaiban baginya juga di usia tuanya. Bahkan usia tuanya itu adalah bukti bahwa ia memiliki Allah yang perkasa, yang perlindungannya kokoh tak tertandingi. Dengan demikian, kita dapat mengatakan sekarang bahwa masa tua adalah salah satu bukti dari karunia perlindungan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Pengharapan dan keyakinan seperti itulah membuat kita bisa tetap bersuka cita menghadapi segala penderitaan. Bahwa Yahweh Allah Yahweh pasti dan pasti bisa diandalkan. Itu sudah terbukti. Karena itu saudara-saudaraku, bila kita menghadapi masalah dan penderitaan kapanpun, termasuk di usia tua kita, mari segeralah serahkan hidupmu ke tangan Tuhan yang sudah datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadikan dia menjadi gunung batu andalanmu. Karena dia sanggup menyelamatkan kita dengan caranya yang ajaib. Sehingga hidup kita akan menjadi keajaiban bagi orang lain. Sehingga orang-orang lain juga akan mau datang menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan Yesus kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu dengan roh-Mu di hati kami. Sehingga ketika kami mengalami penderitaan kapanpun, terutama di usia tua kami tidak perlu panik. Kami tidak perlu takut. Tetapi kami akan segera berlindung kepada Tuhan yang sudah datang di dalam Yesus Kristus. Karena Engkau adalah gunung batu andalan kami. Engkau Tuhan yang telah melakukan perkara besar dalam hidup kami sejak dahulu. Engkau juga pasti akan melakukan perkara besar bagi kami sekarang dengan cara-Mu yang ajaib. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kuatkan kami dengan roh-Mu, agar seluruh hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Jagailah anak-anak-Mu agar menjauhkan diri dari segala dosa dan kejahatan. Tetapi kuatkan agar selalu melakukan hal benar. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Dan banyak orang yang tertarik untuk mengikut Yesus. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami percaya Engkau akan memelihara hidup kami serta mencukupkan segala kebutuhan kami. Akan memberi kami kesehatan, memberi kami kedamaian hati, memberi kami sukacita, dan juga memberi kami keberhasilan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang Maha Baik. Nama-Mu Maha Kudus dan Maha Agung, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.